nutup kepalanya. Berubah menjadi sangat lucu. Kasihannya dia terkurung di atas gunung salju. Tidak hanya tinggal di dalam sarang, tapi juga harus membantu orang dewasa membuat makan. Sunny mengambil air di atas es. Pria ini datang untuk membantunya, dan dengan satu pukulan langsung menghancurkan es. Dan dari dalam air menangkap seekor ikan. Sunny langsung memeluknya, kemudian mengambil minuman es, dan membawanya ke samping untuk dibuka. Sang pria mengurusi ikan. Sunny menggunakan gigi kecilnya untuk mengiris es. Dengan cepat tanpa berhenti. Melihat muka sang pria yang kotor, dia menggunakan kain untuk mengelapnya. Hampir saja membuat si pria nangis terharu. Tapi kedua orang dengan susah payah mempersiapkan makanan. Tapi dibuang oleh sang paman. Aku ingin sarapan yang mewah. Sunny terkejut. Kemudian bersiap membuatkan sarapan lagi. Dia duduk di depan kayu bakar, mencoba untuk menyalakan api. Tapi paman kesal. Nyalakan api saja tidak bisa. Kamu bayi seperti apa? Ya ampun, apakah ini manusia? Demi cepat makan, paman memberikan asap api ke Sunny. Tapi melihat asap hijau di tangannya, Sunny memiliki ide baru. Dia menggunakannya untuk membakar ikan. Dan asap hijau menjadi lebih besar. Dan asap api aneh ini kebetulan dilihat oleh saudara di bawah gunung. Dia percaya itu pasti petanda dari Sunny. Memikirkan adiknya yang kesusahan, sang kakak langsung menggunakan garpu, dan mengambil senar, dan menjadikannya sepatu salju sederhana. Bersiap dari air terjun es memanjat ke atas gunung untuk menolong Sunny. Sekarang semuanya sudah siap. Keduanya sedang mendaki ke atas, menggunakan pengait dan menusuknya ke es. Lalu garpu di kaki juga ditusukkan ke es. Seperti ini satu persatu. Dengan susah payah mereka sampai di atas gunung. Melihat kakaknya yang tiba di atas, Sunny langsung memikirkan ide lain. Aku ingin minum air soda. Maunya banyak juga. Tapi pria ini melihatnya. Kemudian dia menggunakan cara ca. Pria ini sangat lembek hatinya. Dia langsung berlari mencarikan air. Menggunakan kesempatan ini, sang kakak langsung panjat ke atas, dan menggunakan penjepit untuk membukakan gembok. Tapi di saat dia ingin membawa Sunny pergi, dia menolaknya. Ternyata selama dikurung, Sunny tidak sengaja mendengar rencana besar sang paman. Meski tidak jelas itu apa, tapi Sunny merasa dia harus tetap tinggal di sini. Tapi kamu hanyalah seorang bayi. Aku bukan bayi. Karena sudah memutuskan, Sunny pun menutup kembali pintunya. Tapi sang kakak tetap khawatir. Dan saat itu Sunny mengambil karet, dan mengikat rambutnya. Menyatakan dia bisa menjaga dirinya sendiri. Pada akhirnya sang kakak tidak memaksanya lagi. Setelah mengunci kembali pintunya, dia memberikan alat penjepit itu kepada Sunny. Keduanya pun pergi. Tapi melihat pria ini yang sudah membawakan air soda, sang paman marah. Kamu ingin mengkhianatiku? Dia pun menyuruhnya untuk melempar sarang ke bawah gunung. Tapi karena khawatir dengan Sunny, saudaranya berdua kembali lagi ke atas gunung. Mendengarkan hal adiknya sudah tidak ada, mereka semua terkejut. Dan di saat itu, Sunny muncul dari balik mobil. Ternyata dia masih hidup. Mereka pun menghela napas. Tapi tiba-tiba muncul segerombolan anak kecil. Semuanya orang kaya. Dan mereka juga adalah tujuan dari sang paman. Di saat mereka hampir sampai di jebakan, tiba-tiba terdengar suara 3 burung gagak yang sedang terbang. Mereka menangkap kayu yang ada di tanah. Lalu semuanya terperangkap. Mereka semuanya ditangkap. Dan di saat itu kedua kakak adik datang. Ada masalah apa? Sunny melihat ke depan. Dan dengan kaki kecilnya, sang paman kaget, menunggunya mundur. Mereka bertiga turun dari salju, dengan menggunakan seluncuran. Dan dalam hutan karena kecepatan. Saat itu adiknya berusaha untuk berhenti. Tapi gagal, remnya malah patah. Pada akhirnya mereka berhenti di atas es. Meski es tidak patah, ketiganya ternyata diangkat oleh kapal selam. Mereka masuk ke dalam kapal, dan bertemu dengan 2 petugas. Setelah mendapat pertolongan dari mereka, untuk sementara mereka aman. Tapi hari ini saat mengemudi, kepala kapal melihat ada gurita besar yang mendekat. Semuanya langsung menutup pintu dan bersiap ke depan jendela. Dan menyadari ada sesuatu yang aneh sedang melekat ke kapal mereka. Kemudian ada orang-orang yang perlahan turun. Itu ternyata si paman. Benar-benar dunia yang sempit. Dia memaksa anak-anak untuk keluar.
Ketiganya berjalan masuk ke dalam goa yang terlantar, dan menemukan miselium mematikan. Tidak mudah kembali lagi ke kapal selam. Sang adik membalikkan kepala. Sunni sudah ketularan oleh HIV. Kedua kakaknya kaget. Sang paman takut penyebaran HIV. Dia pun membawa ketiga orang ke kamar. Saat itu Sunni semakin parah. Kedua kakaknya terus meminta tolong. Tapi sang paman tetap mengunci pintu. Kemudian sang pria datang untuk memberinya pelajaran. Dia baru saja ingin menyerang Sunni. Tapi melihat dia sudah tertular HIV. Ini sangat berbahaya. Melihat kedua kakaknya yang panik. Lalu melihatnya lagi. Dia pun tidak tega. Ia pun memutuskan untuk membantu mereka bertiga kabur. Dia membantu kedua kakak untuk menarik perhatian sang paman. Kemudian menggunakan lampu yang terus redap-redup. Mereka pun berhasil membuat kekacauan. Kemudian menggunakan kesempatan itu memasuki gerombolan. Dan turun ke bawah kembali ke kapal selam mereka. Melewati data-data yang mereka cari. Keduanya menemukan monster adalah obatnya. Mereka menggunakan kain untuk menutup mulut dan hidung. Perlahan-lahan membukakan helm adiknya. Kemudian memakan 1 sendok monster. Muka Sunni yang berwarna hijau kembali menjadi normal. Mereka berhasil menghilangkan HIV. Ketiganya berpelukan erat. Sedangkan paman jahat masih membayangkan hal indah yang dia rencanakan. Tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak. Dia masih bisa bertingkah seperti ini. Mungkin kejahatan di dunia. Pasti tetap ada tersisa kebaikan. Orang baik dan jahat itu tidak pasti. Setiap pengalaman adalah berkembang. Aku adalah Afeng. Terima kasih dah. Anak kecil ini mengambil kain dan menutup kepalanya. Berubah menjadi sangat lucu. Kasihannya dia terkurung di atas gunung salju. Tidak hanya tinggal di dalam sarang, tapi juga harus membantu orang dewasa membuat makan. Sunni mengambil air di atas es. Pria ini datang untuk membantunya. Dan dengan 1 pukulan langsung menghancurkan es. Dan dari dalam air menangkap seekor ikan. Sunni langsung memeluknya. Kemudian mengambil minuman es. Dan membawanya ke samping untuk dibuka. Sang pria mengurusi ikan. Sunni menggunakan gigi kecilnya untuk